Oke, dari tim AD ya, tadi berdiskusi cukup alot dan ketat dengan tim dari Imam Solihin, karena di sini di title fight ini terjadi overweight yang cukup besar, yaitu 2,7 kg. Tentunya batasan yang kita berikan, batasan maksimal sebenarnya adalah 2 kg. Lebih dari itu, tentunya ini akan terjadi negosiasi, ya kan? Dan petarung, terutama yang dirugikan, itu berhak menolak pertandingan, ya. Dan ini akan berdampak buruk untuk lawannya, karena lawannya akan terancam blacklist, kan? Jadi kita memang masih berharap bahwa bagaimana negosiasi jalan tengahnya, ya kan? Karena tentunya di kelas atomweight ini perbedaan 2,7 kilo itu tidak seperti perbedaan di kelas middleweight ataupun di kelas heavyweight yang tidak terlalu signifikan. Begitu di kelas atom, ini adalah kelas paling kecil. Berat setengah kilo, jangankan setengah kilo, 0,1, 0,2, otot saja udah bedanya jauh. Nah ini cukup signifikan. Jadi kita masih di sini kita bisa lihat tadi bahwa mereka sedang melakukan negosiasi yang sangat alot, ya kan? Tentunya kita dari Komite Olahraga Bela Diri Indonesia selalu ingin melindungi para petarungnya, membuat pertarungan ini berjalan seadil-adilnya, tidak ada yang dirugikan, ya kan? Dan kita menyerahkan itu kepada mereka kedua. Kita tidak ada paksaan dari kita, ya seperti apa, tapi kita menyerahkan keputusan ini kepada kedua tim ini. Bagaimana mereka memutuskan jalan tengah seperti apa yang akan mereka putuskan? Tentunya dipantau oleh kita, ya kan? Dipantau oleh Komite Olahraga Bela Diri Indonesia yang menaungi One Pride. Jadi negosiasi masih terus berjalan, ya. Dan akhirnya mereka setuju bahwa mereka akan melihat perkembangan sampai besok. Melihat mereka memberikan batasan-batasan berat, berapa yang tidak boleh, batasan berapa yang mesti dicapai pada jam sekian. Nah, mereka sedang melakukan hal itu. Dan tentunya potongan sudah pasti potongan 50%, bahkan mungkin lebih, saya belum tahu, ya. Itu adalah hak dari petarung yang dirugikan. Di dalam hal ini adalah tim dari BFC, yaitu Ade Permana, ya. Jadi sejauh ini memang hal itu tidak kita inginkan. Jadi kepada semua, saya juga berpesan kepada semua petarung profesional mixed martial art, terutama di One Pride, ya. Jika Anda sudah tahu jadwal tanding Anda, berat Anda bertanding di kelas apa, ya, tentunya Anda sebagai seorang profesional harus beratnya harus make weight. Walaupun selisih 0,1 itu namanya tidak make weight. Jika tidak make weight di kelas itu, tandanya Anda bertarung di kelas di atasnya, bukan di kelas itu. Tentunya apabila Anda menang karena Anda overweight, ya, tentunya Anda tidak bisa naik ranking sebenarnya, ya kan? Karena Anda bukan bertarung misalkan di atom, Anda beratnya adalah straw, Anda beratnya straw bukan berat atom, dan Anda menang. Tentunya rankingnya tidak fair jika ranking itu direbut. Jadi memang ini menjadi diskusi yang cukup alot, ya kan, di antara keduanya, dan bahkan akan ada beberapa sanksi yang diberikan tentunya kepada para petarung yang tidak make weight selain sanksi potongan bayaran, ya. Jadi sanksi-sanksi lain seperti apa itu sedang didiskusikan oleh para pimpinan, begitu juga para tim kedua tim ini, ya. Tentunya kita berharap semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan hal ini memang menjadi bagian dari sportivitas sebenarnya. Jika Anda ada petarung yang sportif, Anda mesti make weight, ya. Di kelas 48 perbedaan 0,1 itu begitu besar. Jadi saya berharap bahwa kedepannya kepada semua petarung, tidak hanya di kelas atom, ya, bahkan sampai kelas welter ataupun middle ataupun heavyweight nanti ke depannya, itu saya berharap bahwa semua petarung tolong Anda tanggung jawab, ya. Tanggung jawab, Anda mesti respect dengan peraturan berat badan, peraturan yang diberikan oleh KOBI, sehingga Anda pada saat bertanding Anda juga merasa bahwa Anda ini adil, ya. Karena beratnya masuk, ya kan. Tapi dengan cara-cara Anda overweight, melakukan hal-hal seperti itu, ini tentunya menurut saya jika Anda menang, ini bukan suatu kemenangan yang terhormat, ya kan? Anda akan sangat terhormat jika pada saat Anda menang, Anda bertanding, Anda menang di berat yang sudah ditentukan. Ini menjadi suatu hal yang sangat terhormat dan sangat
berarti buat lawannya, ya 0,1 pun berarti. Jadi kedepannya saya berharap bukan hanya saya tapi kita dari Kobi, One Pride dan seluruh ya pelaku bela diri ya para fighter MMA ini berharap bahwa kedepannya tidak ada fighter-fighter yang overweight, ya kan? Tentunya ini akan menjadi sorotan, ya, terutama di sorotan tidak hanya dari One Pride, tapi dari seluruh pelaku bela diri MMA di tanah air akan melihat fighter-fighter mana nih yang biasanya overweight, ya kan? Fighter ini biasanya overweight, fighter ini overweight. Tentunya saya juga menyarankan jika Anda tidak bisa make weight di berat itu, silakan Anda naik ke kelas. Jangan terlalu sering melakukan cheating ya, cheat weight ya. Jadi nanti dia berusaha untuk seminimal mungkin tapi nggak masuk gitu kan. Nanti di esok harinya mereka mengejar berat ya kan. Tentunya buat para petarung saya berharap kedepannya semua bisa make weight. Gini, tentunya kita berharap bahwa ini akan tetap bisa berjalan ya, mencari jalan tengah. Tentunya yang aman ya. Tentunya kita mengutamakan keamanan kedua petarung ini ya kan. Bisa dari berbagai cara nanti ya. Kita bisa melakukan apakah itu nanti dari segi peraturan ya kan. Peraturan untuk melindungi yang dirugikan ya kan. Mungkin peraturan teknis dari pertandingan ataupun secara ranking ya atau secara sabuk juaranya itu masih didiskusikan oleh para pimpinan kita juga di antara kedua kubu mereka ini, kubu petarungnya ini. Semua kemungkinan bisa terjadi, tapi kelihatannya mereka kedua petarung ini siap bertarung. Hanya saja mereka sedang mencari bagaimana titik tengahnya yang seadil-adilnya, ya kan? Karena kita sudah mengeluarkan begitu besar biaya, ya kan? Dari mulai transportasi, akomodasi, ya kan? Terus biaya hotel, biaya promosi, kita sudah melakukan semua paket, seluruh paket title fight ini ya. Begitu banyak biaya. Tidak hanya itu, petarung Ade Permana sudah melakukan latihan cukup lama, berbulan-bulan, ya kan? Jauh-jauh datang dia untuk siap bertanding. Tentunya kita berharap semuanya bisa mendapatkan solusi titik tengah, tapi itu tidak terlepas dari kita akan menyerahkan keputusan itu kepada mereka berdua. Kita sebagai Kobi akan menerima apapun keputusan mereka, ya. Kita hanya menjaga, ya, supaya semuanya bisa berjalan sebaik mungkin, ya, tanpa ada kerugian yang lebih besar lagi yang dialami oleh petarung yang dirugikan. Gini, tadi saya berdiskusi, jadi ini diskusinya masih diskusi berjalan, ya kan? Besok jam 7 pagi mereka akan melakukan cek ulang. Jadi dari tim BFC, dari tim Ade Permana, terus melakukan pemantauan berat badan, ya kan? Dan batasan-batasan waktu. Besok pagi akan dilakukan cek dan mereka akan melakukan negosiasi ulang sesuai dengan keadaan seperti apa. Dan memang di sini ada kendala, ya kan? Imam memiliki penyakit asam lambung ya, yang cenderung mengganggu dia untuk melakukan cut weight. Ya, tentunya ini akan menjadi suatu tantangan sehingga mereka harus melakukan negosiasi yang cukup alot seperti itu. Dan tentunya sebagai seorang petarung yang profesional, dia harusnya sudah bisa jauh-jauh hari, ya kan? Jika dia mengetahui memang dia memiliki penyakit asam lambung, dia harusnya sudah bisa melakukan jauh-jauh hari, tidak terlalu mepet waktunya, tidak terlalu mepet berat badannya, ya kan? Jadi itu adalah apa yang dilakukan oleh petarung-petarung profesional. Menurut saya sangatlah tidak terhormat jika kita memang memperoleh kemenangan, tapi kita tidak berhasil make weight seperti itu. Anda akan sangat terhormat sekali, Anda akan sangat bangga sekali jika Anda berat Anda make weight, ya. Anda adil dengan lawan Anda dan
Anda bisa bertarung sebaik mungkin. Apapun itu hasilnya, menang atau kalah. Tapi Anda sudah bertanggung jawab kepada diri Anda sendiri dan kepada kepada lawan, juga kepada badan kepromotoran One Pride ini. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Selamat malam.